Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan umur yang panjang, maka disempatkannya untuk sebanyak-banyaknya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhirat tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umri fima afnah. Pertama ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, dia di mana dia habiskan masa mudanya. Kemudian yang ketiga, an mali min aina iktasabu wa fima anfaqu. Kemana hartanya dia infakkan dan dari mana hartanya dia dapatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dari hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya Rasul mengatakan, a'zarallahu ila amri'in, Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seorang hamba, akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Sengaja Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sampai mencapai usia 60 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwasanya seorang alim bernama Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang laki-laki tua di sebuah perjalanan. Laki-laki tua ini di usia yang sudah tua masih sempat juga melakukan maksiat. Belum juga berhenti dari maksiat yang pernah dia lakukan sejak masa mudanya. Di tengah perjalanan Fudail bin Iyad berkata kepadanya, ya Syekh, wahai orang tua, berapakah umur Anda? Orang tua tadi menjawab, Sittina sana. Beliau mengatakan umurnya sudah 60 tahun. Lantas Fudail bin Iyad berkata kepadanya, rajulun yasiru ilallah. Berarti Anda adalah seorang laki-laki yang sekarang ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda. Wallahi, kata beliau, demi Allah, sesungguhnya engkau sudah hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika mendengarkan kata-kata sesungguhnya engkau sudah hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dikatakan lagi oleh Fudail bin Iyad kepada laki-laki tua tadi, kadzabta, Anda berdusta. Kalau seandainya Anda mengakui bahwasanya Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda mengetahui bahwasanya Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Anda mengetahui bahwasanya Anda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda mengetahui bahwasanya Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda tahu bahwasanya Anda akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda juga mengetahui bahwasanya Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda sudah mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata tersebut, laki-laki tua tadi pun menangis. Dia katakan kepada Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Wa mal hailah, kalau begitu, apa solusinya untuk saya? Kata beliau. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, di akhir atau di sisa daripada usia Anda ini, sebaiknya Anda melakukan amal-amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Lakukanlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Niscaya amal kebaikan yang Anda lakukan di sisa usia Anda ini akan menutupi dan menghapuskan dosa-dosa Anda di masa yang lalu. Tapi jika Anda tidak sempat juga untuk melakukan amal kebaikan di sisa usia Anda, niscaya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Anda lakukan di masa lalu dan di sisa usia Anda ini akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tadi pun menangis sejadi-jadinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Telah memberikan kepada kita usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar supaya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan inilah kita memanfaatkan secara maksimal untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan amalan hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadinya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Bahkan hingga sampai 700 kali lipat. Mari kita perbaiki dan mari kita gunakan kesempatan ini di bulan Ramadan untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak sempat kita melakukannya, maka yang ada adalah penyesalan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penyesalan yang diucapkan oleh manusia ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, yang ada ketika itulah terdengar suara jeritan mereka. Teriakan mereka yang mengatakan, "Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari tempat ini ya Allah. Keluarkan kami dari tempat ini. Berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan amal kebaikan yang tidak kami lakukan di masa-masa sebelum kami ya Allah. Yang tidak kami lakukan di masa-masa dulu kami ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah." Namun apa yang mereka katakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian kesempatan atau umur yang panjang? Kenapalah kalian tidak menggunakan kesempatan tersebut? Kenapa kalian tidak berpikir untuk menggunakan kesempatan tersebut
sebagaimana digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian kata Allah, wa qad ja'akumun nadhir fadzuqu. Sementara telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ada orang yang mengajak kepada kalian untuk berbuat baik. Ada orang yang mengajak kalian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian melalaikan mereka, menyepelekannya. Fadzuqu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah penyesalan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, usia yang panjang, untuk melakukan amal kebaikan ini, memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah ada yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang di atas tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan umur yang panjang dimanfaatkannya untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.